Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Adi dari Inside Chamber. Berikut ini pembelajaran 2 ya. Kita sudah sampai halaman 101 ya. Sebelumnya ini sudah kita bahas. Oke, untuk pembahasan yang lain, ini adalah playlistnya. Ini dia playlistnya. Dengan menggunakan playlist maka pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut ya. Gunakan playlist ini. Linknya ada di bawah di kolom deskripsi, atau bisa langsung tap di Inside Chamber, masuk ke dalam channel, terus dicari playlistnya kelas 6 buku tematik. Oke. Kita akan membahas pembelajaran 2 ya. Kita mulai dari ayo membaca. Bacalah dengan seksama informasi tentang gerhana bulan. Garis bawahi kata kunci ya, dan informasi penting yang kamu temukan pada setiap paragraf. Selain gerhana matahari, gerhana bulan merupakan peristiwa alam yang menarik. Ya, kita baca ya. Kita akan garis bawahi kata kunci dan informasi penting. Oke. Gerhana bulan ya, merupakan peristiwa yang terjadi di mana ya kedudukan matahari, bumi dan bulan berada pada satu garis lurus, sehingga bayangan bumi menutup sebagian ataupun keseluruhan bulan ya, sebagian atau keseluruhan bulan ya. Proses terjadinya gerhana bulan ini dimulai saat bumi berada di antara matahari dan juga bulan pada satu garis lurus yang sama ya. Sekali lagi, proses terjadinya gerhana bulan ini dimulai saat bumi berada di antara matahari dan juga bulan pada garis yang sama. Oke, dalam satu garis lurus ya. Hal ini mengakibatkan sinar matahari tidak sampai ke bulan karena terhalang oleh bumi. Gerhana bulan ini bisa terjadi karena pada saat bumi berada di antara matahari dan juga bulan dalam posisi sejajar seperti sudah dijelaskan sebelumnya. Padahal demikian ya, bumi akan menghalangi sinar matahari yang menuju ke bulan, sehingga permukaan bulan akan tertutupi oleh bayangan bumi ya. Proses terjadinya gerhana bulan ini lebih lama jika dibandingkan dengan matahari, meskipun perbedaan waktunya hanya beberapa menit saja. Seperti halnya gerhana matahari, proses terjadinya gerhana bulan ini sebagai berikut. 1. Dimulai ketika bulan bersinar terang tiba-tiba tertutup sedikit demi sedikit oleh bayangan hitam. Bayangan hitam tersebut adalah bayangan dari bumi. Setelah itu lama-kelamaan bulan yang bulat akan tertutup semakin banyak sehingga bulan hanya terlihat sebagian, dan semakin lama bumi akan terlihat menyabit. Ya, kok semakin lama bumi terlihat menyabit bulan ya? Ya, setelah lama-kelamaan bulan yang bulat akan tertutup semakin banyak sehingga bulan hanya terlihat sebagian, dan semakin lama ini bulan ya, bulan akan semakin menyabit. Ya, salah ketik itu ya. Setelah bumi menyabit bulan ya, setelah bulan seharusnya setelah bulan menyabit, lama-kelamaan bulan akan tampak menghilang karena tertutup oleh bayangan bumi. Saat inilah kita tidak dapat melihat bulan seperti menghilang ya, karena tidak ada cahaya yang dipantulkan ke bumi. Setelah bulan tertutup semua dan tampak seperti menghilang, kemudian kita akan menyaksikan bulan kembali muncul dari arah pertama kali bulan menghilang. Munculnya bulan ini dimulai dari bentuk bulan sabit ya. Setelah itu bulan semakin lama semakin terlihat setengah, dan semakin lama akan semakin utuh sehingga tampak seperti semula. Teks bacaan di atas terdiri dari 3 paragraf yang memiliki gagasan pokok yang berbeda. Bacalah kembali masing-masing paragraf, carilah informasi penting dari paragraf tersebut yang bisa disajikan melalui gambar visual, dan sajikan kembali informasi tersebut secara visual. Jadi ini adalah paragraf pertama, ini paragraf kedua, dan ini paragraf ketiga. Pertama, kedua, dan ketiga ya.
Paragraf 3 agak panjang, keterangannya yang panjang ya. Jadi ada poin 1, 2 sampai 4 ini yang bikin paragraf 3 panjang ya. Nah, paragraf ya 1, informasi penting yang dapat disajikan melalui gambar visual. Informasi visual, gerhana bulan terjadi ketika kedudukan bulan, bumi dan matahari membentuk garis lurus. Kedudukan bumi berada di antara bulan dan matahari. Seperti ini ya. Jadi di sini bulan, di sini bumi, di sini matahari dalam satu garis lurus, dan cahaya yang seharusnya diterima bulan tertutup oleh bumi. Ya, ini terjadi gerhana bulan. Di sini kita akan cari informasi kedua. Gerhana bulan bisa terjadi karena pada saat bumi berada di antara matahari dan bulan dalam posisi sejajar seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Padahal demikian, bumi akan menghalangi sinar matahari yang menuju ke bulan sehingga permukaan bulan akan tertutupi oleh bayangan bumi. Ya, kita bisa menggambarnya mungkin lebih mendetail. Ya, ini matahari, di sini adalah bumi, di sini bulan. Kita tunjukkan bahwa sinar matahari yang menuju bulan ditutupi oleh bumi. Ya, mendetail seperti ini. Ini adalah buminya. Ya, ini matahari, bumi, dan ini adalah bulan. Ya, dan di sini bisa kita tambahkan seperti ini. Ini adalah berada di umbra ya, umbra. Ya, seperti ini ya. Nah, ini adalah informasi. Gerhana bulan bisa terjadi karena pada saat bumi berada di antara matahari dan bulan dalam posisi sejajar seperti yang dijelaskan sebelumnya. Padahal demikian, bumi menghalangi sinar matahari menuju bulan sehingga permukaan bulan tertutup oleh bayangan bumi. Nah, informasi pentingnya di sini ya. Bumi menghalangi sinar matahari yang menuju bulan. Ya, bumi menghalangi sinar matahari yang menuju bulan. Ya, menuju bulan sehingga permukaan bulan tertutupi oleh bayangan bumi. Ya, sehingga permukaan bulan tertutupi bayangan bumi. Ya, kemudian ya, yang ketiga agak panjang ini. Ya, terjadinya gerhana bulan ini lebih lama dibandingkan dengan matahari, meskipun perbedaan waktunya hanya beberapa menit saja, seperti halnya gerhana matahari. Proses terjadinya gerhana bulan sebagai berikut. 1. Dimulai ketika bulan bersinar tiba-tiba tertutup sedikit demi sedikit oleh bayangan hitam. Bayangan hitam tersebut adalah bayangan dari bumi. Ya, setelah lama-kelamaan bulan yang bulat akan tertutup semakin banyak hingga hanya terlihat seperti bulan sabit. Ya, setelah bumi menyabit, lama-kelamaan bulan akan tampak menghilang karena tertutup oleh bayangan bumi. Saat inilah kita tidak dapat melihat bulan. Jadi proses ya, nah ini proses terjadinya gerhana bulan ya, dibandingkan dengan proses terjadinya gerhana bulan lebih lama dibandingkan dengan matahari, meskipun perbedaan waktunya hanya beberapa menit saja. Ini kata kuncinya, proses terjadinya gerhana bulan. Proses terjadinya gerhana bulan. Pertama, bulan purnama. Ya, ini sedikit demi sedikit akan tertutup bumi. Ya, tertutup bayangan bumi. Ya, mulai tertutup bayangan bumi. Ya, ini tertutupnya agak semakin lama semakin membesar, terus semakin lama semakin membesar. Ya,
Akhirnya di sini terlihat seperti bulan sabit, ya. Nah, lalu pada akhirnya akan gelap total, ya, gelap total, ya. Terus kemudian akan muncul lagi kayak seperti bulan sabit, ya. Ini bayangannya meninggalkan, terus semakin lama semakin meninggalkan, ya, ya. Semakin lama semakin meninggalkan, ya, semakin kecil ininya, ini semakin kecil, ya, semakin kecil, akhirnya kembali menjadi bulan purnama lagi. Jadi ini adalah proses tahap demi tahap, ya, proses terjadinya gerhana bulan, ya, setahap demi setahap, ya. Ya. Ini yang bagian gelap ini adalah bayangan bumi, ya. Di sini gerhana matahari, gerhana bulan total, semuanya tertutup. Ya, oke, gambarnya agak banyak yang dari sini, ya. Lakukan kembali pada halaman 9698. Pada kesempatan ini fokuskan pada pengalamanmu pada posisi bulan. Buatlah kelompok kerja terdiri atas 5 siswa. Bagaimanakah kenampakan bulan dari bumi? Halaman 96 sampai 98 kita lihat lagi, ya. Ini adalah percobaan, ya. Nah, percobaan seperti ini, ya, 96 sampai 98. Jadi melakukan percobaan, ya. Kita ini pekerjaan yang 96. Nah, ini halaman 96, ya. Jadi kita melakukan percobaan. Oke, tetapi sekarang bukan pada matahari tetapi pada bulan, ya. Oke. Kegiatan seperti ini, siapkan alat dan bahannya, ikuti petunjuk kegiatan secara runtut. Kegiatan yang pertama, alat dan bahan, senter, ya, ini adalah senter. Terus sebagai model mataharinya, bola plastik ukuran kecil atau bola tenis, ini sebagai bulan, ini matahari, ya, matahari, dan ini adalah bumi. Kalau ini gerhana matahari ini bukan gerhana bulan, ya. Bola plastik ukuran kecil, bola tenis untuk bulan, bola plastik ukuran besar global untuk bumi. Langkah kegiatan, bagilah tanggung jawab dalam kelompokmu. 1 orang memegang senter, 1 orang memegang bola plastik, 1 orang memegang bola plastik besar yaitu bumi, ya, yang 1 bulan ini, ya. 1 orang memberikan instruksi untuk menyalakan dan mematikan senter dan memastikan bahwa kedudukan senter, bola kecil dan bola besar mengikuti garis lurus. 1 orang mengamati dan mencatat. Buatlah posisi seperti pada gambar, nyalakan senter, amati apa yang terjadi, ya. Nah, ini gerhana matahari, berarti gambarnya keliru ini. Seharusnya, ya, di sini adalah senternya, ya, senternya ini sebagai matahari, terus di sini adalah buminya, di sini bulan. Saat bulan berada di sini, ya, terjadilah gerhana bulan, ya. Dan seperti ini, ya, seharusnya. Buatlah posisi seperti pada gambar ini, ya, bukan gambar yang ini. Kalau yang ini gerhana matahari, jadi gambar yang seperti ini, ya. Nyalakan senter, amati yang terjadi, ya. Saat bulan, ya, berada di bayangan bumi, tidak mendapatkan sinar matahari, tidak mendapatkan sinar matahari, sehingga menjadi gelap, ya. Nyalakan senter, apa yang terjadi? Usahakan kamu melakukan kegiatan di ruang gelap. Coba kamu perhatikan posisi bulan, bagaimanakah kenampakan bulan dari bumi, ya, kenampakan bulan dari bumi, ya.
seperti yang digambarkan sebelumnya sini, ada setahap demi setahap bulan akan kehilangan cahaya, ya, setahap demi setahap, ya, bulan akan terkena bayangan bumi, terkena bayangan bumi. Nah, untuk lebih jelas di sini ada animasinya, sudah saya siapkan tadi. Nah, di sini, nah, ini adalah matahari, di sini senternya, ya, di sini bumi, di sini bulan. Apabila ini kita tahap demi tahap kita masukkan, nah ini sudah mulai masuk penumbra, ini sudah mulai redup bulannya, ya. Nah, kemudian, nah sini sudah mulai masuk masuk ke sini. Nah, ini sudah bulannya sudah pada permukaan seperti yang saya gambarkan sini, sudah masuk ke permukaan ini, sudah ada sebagian yang tertutup oleh bumi, ya. Kita lihat lagi di sini, yang tertutup semakin lama semakin banyak, akhirnya gelap total. Ya, gelap total ini kalau di gambarnya Pak Ali di sini, gelap total bulannya. Terus akhirnya sedikit demi sedikit akan menampakkan lagi, bulan akan nampak lagi sedikit demi sedikit, ya. Nah, ini dia berada pada umbra, ya. Nah ini ya. Oke. Nah ini, kita lihat animasinya, ya. Jadi kalau kita tunggu sebentar lah, ini proses, ya, sedikit demi sedikit tertutup, ya, tertutup, lalu akan ini terlalu mendetail, ya, ada blue light ini terlalu mendetail, kita fokus pada ininya saja, ya. Sedikit demi sedikit akan nampak nanti, sedikit demi sedikit akan nampak lagi, ya, dia masuk, ya, ini kelihatan, ya, daerah sini kan gelap, ya, ya. Oke, ini hanya untuk menunjukkan saja biar lebih jelas. Kita kembali pada pekerjaan kita di sini, ya. Kegiatan B, alat dan bahan, senter, benang, globe ukuran besar, bola tenis, dudukan bola. Tapi ini posisinya keliru. Seharusnya bulannya tidak sini, tapi untuk gerhana bulan, bulannya taruh di sini, ya, gerhana bulan. Langkah kegiatan, letakkan globe bola besar di atas meja, ikatlah bola tenis dan tali, kemudian gantungkan pada dudukan bola. Letakkan bola tenis di belakang globe bola besar. Ini banyak yang salah ketik ini kelihatannya, ya, di bukunya. Nyalakan senter, kemudian arahkan cahaya pada bola besar atau globe sehingga membentuk garis lurus. Amati dan catatlah apa yang kamu lihat. Usahakan kamu melakukan kegiatan ini di ruang gelap, ya, sama seperti sebelumnya, ya. Lakukan kegiatan ini secara bergantian sehingga setiap anggota kelompok melakukan percobaan dan pengamatan. Catatlah hasil pengamatanmu dan sajikan dalam bentuk laporan. Presentasikan laporan, pengamatan, dan percobaan yang kamu lakukan. Perhatikan presentasi laporan kelompok lain yang melakukan kegiatan yang berbeda dengan kelompokmu. Bandingkan laporanmu dengan laporan kelompok tersebut. Apakah kamu menemukan hal yang sama? Ya, rasanya, ya, pasti sama. Apakah menemukan hal berbeda? Nah, ini dijawab saja. Kalau memang ada yang beda, ya, katakan ya. Tuliskan hasil perbandinganmu di kotak yang disediakan. Persamaan yang kutemukan dari laporan kelompokku dengan kelompok temanku yang jelas adalah percobaan mensimulasikan gerhana bulan saat, ya, kita gerakkan, ya, seolah-olah, ya, bulan mengelilingi bumi, ya, ya, dan saat kita gerakkan, ya, bola atau bulan di daerah bayangan
bumi, ya, di daerah bayangan bumi, maka sedikit demi sedikit, ya, maka sedikit demi sedikit cahaya bumi, bayangan bumi akan menutup sedikit demi sedikit bayangan bumi akan menutup bulan, ya, sampai akhirnya, ya, semua cahaya tertutup, dan bulan menjadi gelap, dan sedikit demi sedikit akan terang lagi, ya, dan sedikit demi sedikit keluar lagi dari penumbra akan terang lagi, demi sedikit akan terang lagi. Oke, seperti itu ya. Kita lanjutkan. Kita sudah mendapatkan informasi-informasi penting dari kegiatan yang kita lakukan hari ini. Informasi tersebut dapat kita sajikan secara tertulis, lisan, dan visual. Pernahkah kamu melihat informasi yang disajikan dalam bentuk reklame? Nah, reklame adalah media periklanan, ya, dan pemberitaan. Reklame bertujuan memberikan informasi kepada khalayak ramai tentang suatu produk atau pesan lain. Reklame dibuat dengan maksud menarik perhatian masyarakat. Reklame yang baik bukan sekedar menarik perhatian khalayak ramai. Isi reklame harus dapat menggerakkan keinginan orang untuk membeli produk yang direklamekan. Beberapa contoh reklame, yang pertama adalah iklan. Ini adalah iklan baris, ya. Nah, kalau di Jawa Pos namanya iklan jitu. Nah, itu iklan baris seperti ini. Iklan pemberitahuan kepada khalayak mengenai barang atau jasa yang dijual, dipasang dalam media massa seperti surat kabar, majalah, atau tempat umum, ya, seperti ini. Spanduk, ya, spanduk adalah kain rentang yang berisi slogan, propaganda, atau berita yang perlu diketahui umum, ya, seperti ini spanduk, ya. Loket pembayaran atau apa gitu. Kemudian brosur. Brosur merupakan reklame yang dibuat pada selembar kertas dengan isi informasi yang lebih rinci dan jelas. Disampaikan dengan cara disebarluaskan secara langsung agar dibaca, dipahami konsumen atau target, bisa di pinggir-pinggir jalan atau diselip-selipkan di pintu gitu biasanya, ya, brosur seperti ini, atau ditaruh di kasir atau ditaruh tempat-tempat yang didatangi orang lah. Ada embalase. Ya, embalase adalah sejenis reklame yang ditempatkan langsung pada kemasan produk, berfungsi sebagai daya tarik pemberitahuan informasi tentang produk tersebut, ditempelkan, ya. Ya, bumbu penyedap ayam misalnya, ya, embalase reklame yang ditempatkan langsung pada kemasan, ya. Kemudian ada poster. Poster adalah sejenis reklame yang berupa selembaran kertas yang berisi gambar dan tulisan yang dibuat semenarik mungkin dan ditempatkan dengan cara ditempel di tempat-tempat yang umum yang strategis. Ya, ini adalah poster. Hijaukan kembali untuk masa depan bumi kita. Kemudian baliho. Nah, ini baliho ini adalah sejenis reklame yang berisi gambar, tulisan menarik dan imajinatif dengan ukuran besar, ditempatkan di tempat yang umum dan strategis menggunakan tiang besar dan kuat, bersifat semi permanen. Yang permanen namanya billboard, ya, billboard yang permanen. Persiapkan sebuah kegiatan pameran informasi. Bentuklah kelompok kerja terdiri atas 3 atau 4 orang. Sajikan kembali informasi yang telah kamu dapatkan dan pelajari sebelumnya tentang gerhana matahari dan gerhana bulan, ya. Persiapkan sebuah pameran informasi, ya, jadi kayak membuat poster gitu, ya. Ya, bentuklah kerja yang terdiri atas 3 atau 4 orang. Sajikan kembali informasi yang telah kamu pelajari tentang gerhana matahari dan gerhana bulan. Membuat poster gerhana matahari dan gerhana bulan pada intinya. Kamu boleh menggunakan catatanmu atau hasil-hasil belajar sebelumnya sebagai bahan yang kamu pamerkan dan presentasikan. Supaya menarik, buatlah reklame
pameranmu dalam bentuk brosur. Oh, brosur ya. Buatlah semenarik mungkin dan tempelkan di dinding kelas. Sajikan kalimat informasi dalam katalog yang kamu buat. Perhatikan komposisi huruf dan gambar, kontras warna dan tata letaknya. Ayo renungkan, tuliskan hal-hal yang menurutmu sangat menarik yang kamu lakukan hari ini. Tuliskan hal-hal yang menurutmu kurang menarik yang kamu lakukan hari ini. Apa yang akan kamu lakukan untuk membuat hal yang kurang menarik menjadi menarik. Dikerjakan bersama-sama teman, ya, dikerjakan bersama teman. Ya, kalau banyak temannya akan jadi menarik, ya. Tuliskan hal yang menurutmu kurang menarik. Yang menarik ya membuat poster, ya, membuat poster karena dilakukan secara berkelompok itu menyenangkan sekali. Poster. Yang kurang menarik, ya, entah apa kalian tulis apa gitu ya. Kalau tidak ada ya tidak usah, semuanya menarik. Diskusikanlah dengan orang tuamu, pilihlah salah satu topik yang sedang banyak dibicarakan di media massa, buatlah sebuah reklame yang berhubungan dengan topik tersebut bersama dengan orang tuamu. Untuk pembelajaran 3 kita akan pelajari di video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.